Di video kali ini gue mau bahas tentang vitamin dan suplemen yang harus dikonsumsi setiap hari oleh para penderita thalassemia mayor supaya kualitas hidupnya bisa maksimal. Kenapa vitamin D sangat penting bagi penderita thalassemia mayor? Penderita thalassemia mayor berisiko lebih tinggi mengalami masalah tulang seperti osteoporosis. Vitamin D membantu penyerapan kalsium yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Selain itu, vitamin D juga meningkatkan imun sistem. Ingat gak kasus COVID kemarin? Untuk melawan virus COVID, vitamin yang dianjurkan dikonsumsi dengan dosis tinggi adalah vitamin D, bukan vitamin C. Vitamin D bisa didapatkan dari paparan sinar matahari serta makanan seperti ikan berlemak, kuning telur, dan produk susu. Jika asupan dari makanan dan sinar matahari nggak cukup, sangat dianjurkan ditambah dengan suplemen vitamin D. Dengan sistem imun yang kuat, penderita thalassemia mayor bisa terhindar dari berbagai penyakit dan infeksi. Bahaya vitamin C untuk thalassemia mayor. Kalian tahu nggak sih kalau vitamin C yang berlebih akan berbahaya bagi penderita thalassemia mayor? Kenapa? Karena vitamin C membantu penyerapan zat besi. Nah, ini bisa jadi masalah untuk penderita thalassemia yang sudah kelebihan zat besi. Kebutuhan vitamin C bagi pria dewasa pun sebenarnya cuma sekitar 90 mg per hari. Sementara untuk anak-anak sampai umur 12 hanya sekitar 50 mg per hari. Jadi, bagi para penderita thalassemia mayor, sebaiknya nggak perlu minum suplemen vitamin C tambahan lagi ya. Apalagi dengan dosis yang sangat tinggi, 1000 mg gitu misalnya. Dan kalau makan buah yang tinggi vitamin C-nya, sebaiknya jangan berdekatkan dengan makanan berat yang mengandung zat besi tinggi, seperti sayuran hijau atau daging merah. Kenapa asam folat sangat penting bagi penderita thalassemia mayor? Yang pertama, asam folat membantu dalam pembentukan sel darah merah yang sehat yang dapat mengurangi gejala anemia. Yang kedua, asam folat membantu dalam produksi DNA dan RNA yang penting untuk pertumbuhan dan fungsi sel-sel tubuh, termasuk sel saraf. Ini membantu menjaga kesehatan sistem saraf yang bisa terganggu pada penderita thalassemia mayor. Yang ketiga, asam folat berkontribusi pada produksi dan fungsi sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang sangat berguna untuk melawan infeksi. Anjuran dosis buat anak-anak itu per hari sekitar 2 mg, sedangkan untuk dewasa boleh 5 mg per hari ya. Kenapa vitamin E sangat penting bagi penderita thalassemia mayor? Yang pertama, penderita thalassemia mayor mengalami hemolisis atau penghancuran sel darah merah yang berlebihan. Vitamin E dapat membantu melindungi membran sel darah merah dari kerusakan oksidatif sehingga memperpanjang umur sel darah merah dan mengurangi gejala anemia. Yang kedua, vitamin E mengurangi stres oksidatif. Stres oksidatif adalah keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Penderita thalassemia mayor sering mengalami stres oksidatif yang tinggi karena beban zat besi yang berlebihan akibat transfusi darah rutin. Nah, vitamin E sebagai antioksidan membantu menetralkan radikal bebas yang dihasilkan oleh stres oksidatif ini sehingga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan lebih lanjut. Yang ketiga, vitamin E mendukung fungsi hati. Peningkatan zat besi dapat menyebabkan kerusakan hati pada penderita thalassemia mayor. Vitamin E ini membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan oksidatif lagi tadi, sehingga menjaga fungsi hati yang optimal dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang keempat, vitamin E meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara melindungi sel-sel imun dari kerusakan oksidatif lagi. Hal ini penting bagi penderita thalassemia mayor yang mungkin rentan terhadap infeksi karena kondisi kesehatannya. Kenapa kalsium penting bagi penderita thalassemia mayor? Yang pertama, penderita thalassemia mayor beresiko tinggi mengalami osteoporosis dan penipisan tulang. Transfusi darah yang sering dilakukan bisa meningkatkan kadar zat besi dalam tubuh yang pada gilirannya dapat mengganggu metabolisme tulang karena pembentukan darah merah itu adanya di sumsum tulang. Nah, kalsium membantu menjaga kepadatan dan kekuatan tulang, mencegah kerapuhan dan patah tulang. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Kalsium adalah komponen utama dalam pembentukan tulang. Asupan kalsium yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tulang pada anak-anak dan remaja penderita thalassemia mayor, serta membantu pemeliharaan tulang yang sehat pada orang dewasa. Yang ketiga, mengimbangi efek pengobatan. Obat kelasi besi seperti Deferasirok dapat mengganggu keseimbangan kalsium dalam tubuh. Suplemen kalsium dapat membantu mengimbangi efek ini dan memastikan bahwa tubuh memiliki asupan kalsium yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa contoh makanan yang banyak mengandung kalsium tuh antara lain produk susu, yogurt, dairy milk lah. Ikan yang diproses sehingga tulangnya bisa lunak dan bisa dikonsumsi seperti ikan sarden atau salmon yang kalengan tuh bagus juga gitu karena mengandung kalsium yang sangat baik. Almond dan selasi adalah contoh sumber kalsium yang baik, tapi hati-hati karena ada banyak juga jenis kacang-kacangan
kacang-kacangan yang mengandung zat besi tinggi seperti kacang kedelai. Itu zat besinya tinggi. Jadi sebaiknya dihindari. Oke, kita bahas terapi kelasi besi. Iron overload atau kelebihan zat besi adalah masalah utama bagi penderita talasemia mayor yang memerlukan transfusi darah rutin. Setiap kali penderita talasemia menerima transfusi darah rutin, mereka juga menerima zat besi dari sel-sel darah merah yang ditransfusikan. Nah, tubuh kita tidak memiliki mekanisme alami untuk mengeluarkan zat besi yang berlebihan, sehingga terjadi penumpukan atau akumulasi. Kelebihan zat besi dapat disimpan di berbagai organ, termasuk hati, jantung, pankreas. Nah, hal ini bisa menyebabkan kerusakan organ tersebut, seperti penyakit hati, gagal jantung, diabetes, kerusakan endokrin yang bisa menyebabkan autoimun, dan sebagainya. Nah, kalau mau berumur panjang, terapi kelasi besi harus dilakukan tanpa terputus. Karena terapi kelasi besi adalah satu-satunya pengobatan yang digunakan untuk mengeluarkan kelebihan zat besi dari dalam tubuh. Obat kelasi besi ini bekerja dengan mengikat zat besi yang berlebihan dalam darah, yang kemudian dapat dikeluarkan dari tubuh melalui pipis atau pup. 3 jenis obat kelasi besi. Yang pertama, deferoxamine. Merek yang terkenal adalah Desferal. Nah, ini adalah obat kelasi yang diberikan melalui infus. Durasi infusnya sekitar 8 jam, jadi biasanya ada alat tersendiri yang dipakai untuk infus obat tersebut dan ditinggal tidur biasanya supaya pagi-pagi bangun udah selesai. Yang kedua adalah Deferasiroc, merek yang terkenal biasanya Exjet. Nah, ini adalah obat kelasi oral yang dapat diminum dalam bentuk tablet atau bubuk yang dilarutkan dalam cairan, dalam air lah. Yang tiga adalah Deferipron, merek yang terkenal adalah Veriproc. Ini adalah obat kelasi oral yang juga digunakan bila deferoxamine atau deferasiroc itu nggak efektif atau menyebabkan efek samping. Jadi 3 obat ini biasanya cocok-cocokan gitu. Jadi 3-tiganya jadi alternatif satu dengan yang lainnya. Nah, bisa juga 3 obat ini dikombinasi kalau memang tidak ada efek samping tapi harus sesuai anjuran dokter. Intinya, fungsi dari kelasi besi adalah untuk mencegah kerusakan organ yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang harapan hidup penderita talasemia mayor. Pola makan penderita talasemia mayor. Pola makan penderita talasemia susah-susah gampang. Nggak terlalu sulit kalau kita paham betul apa yang menjadi masalah utama dari penderita talasemia mayor. Seperti kita tahu, masalah utama talasemia mayor adalah kelebihan zat besi. Jadi, sebaiknya kita hindari makanan yang mengandung zat besi tinggi. Misalnya daging merah, sayuran hijau, dan seafood selain ikan. Serta hati-hati dalam mengkonsumsi vitamin C karena vitamin C membantu tubuh dalam menyerap zat besi. Kalau seandainya harus mengkonsumsi vitamin C, sebaiknya dikonsumsi 2 jam setelah dan sebelum makan sehingga memperkecil zat besi yang tersedia untuk diserap ke dalam tubuh. Makanan tinggi protein. Penderita talasemia mayor harus mengkonsumsi makanan tinggi protein yang rendah zat besi untuk menghindari iron overload. Karena protein adalah nutrisi esensial yang berfungsi sebagai bahan baku dalam produksi hemoglobin. Hemoglobin itu komponen utama dalam sel darah merah yang tugasnya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengambil karbon dioksida untuk dibuang. Bagi penderita talasemia mayor, asupan protein yang cukup dan tepat sangat penting untuk membantu mengatasi anemia dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Contoh makanan kaya protein yang baik antara lain daging putih, daging tanpa lemak seperti ayam, kalkun, terus ikan seperti salmon, tuna itu bagus. Kacang-kacangan, ada jenis kacang tertentu yang zat besinya tinggi, ada yang rendah juga gitu loh. Kayak almond itu bagus, selasih itu bagus. Hati-hati dengan kacang kedelai karena kacang kedelai zat besinya tinggi. Makanan tinggi protein juga sangat membantu pembentukan otot yang berfungsi untuk melindungi tulang. Ini sangat vital karena penderita talasemia mayor cenderung memiliki tulang yang keropos. Jadi tulangnya nggak kuat. Saat ini Kiskis sudah umur 7 tahun dan kita mau kasih lihat setiap hari dia konsumsi vitamin dan suplemen apa aja plus obat kelasi besinya yang mana. Ini adalah vitamin-vitamin yang Kiskis pakai sehari-hari. Pertama, kenapa vitamin D? Nih, vitamin D-nya Kiskis bentuknya kayak gini. Kiskis mengkonsumsi vitamin D ini 1 tetes per hari. Isinya 400 IU. Gunanya untuk memproteksi tulang dan menjaga imunitas. Yang penting juga folik acid. Ini juga dulu kita dapat folik acid ini dari Jakarta juga dulu bentuknya kayak gini ya. Tuh, ini isinya ada 100 tablet ya. Tuh ada 100 tablet, sehari makan 1 aja. Selanjutnya adalah vitamin E nih ya.
Nih, selanjutnya vitamin E. Vitamin E ini ada isinya 500. Kristal juga pakainya sehari 400 IU. Nah, ini mengurangi stres oksidatif. Selain itu juga mendukung fungsi hati dan sistem kekebalan tubuh. Balik lagi karena nggak boleh minum vitamin C. Nah, terakhir Kiskis juga minum ini nih. Kalsium ya, ini isinya 70. Juga sama sehari minum 1. Gunanya buat apa? Karena penderita thalassemia mayor juga beresiko mengalami osteoporosis atau penipisan tulang. Ini adalah produk yang Kiskis pakai. Mereknya nggak sama pun boleh. Yang penting kadar IU-nya tuh cukup gitu. Oke, nah ini adalah obat terapi kelasi besi yang Kristal minum sehari-hari. Ini tadinya Kristal tuh minumnya yang ini, yang gede 2 ini. Jadi dari BPJS-nya itu sudah tidak bekerja sama dengan Veriprox, dia pakai obat generik. Sayangnya obat generiknya yang versi ini itu nggak cocok buat Kristal. Nggak cocoknya kenapa? Ya nggak ada efeknya gitu. Ini kan fungsinya nurunin kelas besi, tapi besinya si Kiskis itu nggak turun-turun waktu minum yang merek sini gitu, yang versi generiknya. Nah yang ini adalah sisa kita dari Thailand tuh, lihat kan ini, ini lokal ya, tukeran sama BPJS dulu. Yang di Indonesia ini nggak ada yang segede gini. Gitu, jadi yang segede gini cuma ada di Thailand. Harganya sama loh, ini segini, ini 2 kali lipatnya, ini 500 ml, ini 250 ml. Harganya lihat berapa? 2,8 juta ya. Nah, di Indonesia ini 2,8 juta. Di Bangkok ini juga 2,8 juta. Ini 2,5 juta. Kandungan obat Veriprox ini tuh udah Veripron. Nah, ini juga ada generiknya nih. Kristal lagi mau coba nih, ini tablet. Tuh, ini tablet. Terus ada juga yang ini overload. Nah, ini yang 2 ini Kristal belum coba, baru mau coba. Yang overload seingat aku Conan tuh pernah minum, tapi dia mencret gitu. Jadi juga dia berhenti. Conan juga pakainya yang ini, tapi versi yang tablet. Jadi ini Veriprox ada versi yang tablet. Ini kan versi generik nih. Ini dia ada cair, ada tablet juga. Nah ini yang cairnya Kiskis gak cocok, kita coba yang tablet sekarang. Ya ada lagi ini Desperasirox. Desperasirox ini kayak gini, ini isinya tablet. Harusnya sih bentuknya effervescent sih ya, ini dalamnya. Effervescent itu kayak Redoxon. Nyebutin merek lain deh. Kalau kamu cemplungin dalam air dia gitu. Merek keluarnya tuh XZ. Nah, yang XZ itu bener-bener begitu. Jadi kamu cemplungin dia bener-bener kayak gitu, kayak Redoxon gitu ya, langsung larut dalam air. Nah, yang ini merek lokal nih, Desperasirox ini nih. Nah, ada satu lagi namanya Deferoxamine. Nama obatnya itu Desferal gitu. Nah, Desferal itu obatnya bentuknya tuh disuntikan ke badan selama 8 jam. Jadi kayak diinfus setiap hari. Nah, Conan pernah pakai itu waktu di Bangkok gitu. Dan itu harusnya paling cepet turun di antara yang lain ini. Tapi paling repot. Tapi itu obat pertama juga yang ada setahu aku. Sebelum ada yang ini, cuman ada tuh yang suntik itu doang zaman dulu. Oke, semoga info-info ini bisa bermanfaat buat kalian.